Kemudian dari Ibu Farida, eh, berkaitan dengan pendidikan anak, di mana zaman sekarang ini sangat banyak ya yang mempengaruhi pendidikan anak, khususnya dengan berkembangnya teknologi dan seterusnya, apalagi internet. Nah, ini bagaimana sebenarnya batasan ataupun aturan dalam Islam, khususnya berkaitan dengan ini penggunaan internet ataupun penggunaan media sosial, penggunaan gadget dan seterusnya dalam mendidik anak. Batasan-batasannya seperti apa? Itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Fadol, Ustadz Fahrus untuk ditanggapi dan dijawab. Terima kasih. Begini ya, yang pertama saya jawab dari belakang ya, dari pertanyaan yang nomor 2 itu. Jadi begini, yang pertama, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minanul Kubro itu mengatakan bahwa di dalam mendidik anak kita itu tidak boleh terlalu ketat ya. Boleh terlalu ketat ya, tidak boleh terlalu longgar. Karena kata beliau di dalam Al-Minanul Kubro itu ada temannya yang terlalu ketat di dalam mendidik anak sehingga ke WC pun diikuti. Takut anaknya ini melanggar dari aturan syariat dan adat. Ternyata akibatnya si anak ini malah lepas dari syariat itu. Malah bahkan ada keinginan untuk membunuh ayahnya. Maka kata beliau, jangan sampai orang tua terlalu ketat, tapi juga jangan terlalu longgar. Dan kata beliau, kita sebagai orang tua itu harus banyak menyerahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid kepada Allah. Kita serahkan, ya Allah, ini anak saya, mohon perlindungannya dari hal-hal yang dapat menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang tidak selamat misalnya. Itu jadi pertama itu kita menyerahkan kepada Allah. Kalau kita menyerahkan, memasrahkan kepada Allah, dan Allah adalah yang maha tahu terhadap masa depan anaknya itu. Kemudian juga Imam Ghazali di dalam Ihya ketika berbicara tentang pendidikan anak, itu beliau juga mengatakan yang sama, bahwa ketika anak itu sudah selesai sekolah, maka jangan sampai dilarang untuk bermain dengan permainan yang positif, yang tidak dilarang oleh syariat. Karena kalau anak itu selalu dipaksa untuk belajar, maka otaknya bisa jadi tumpul ya, bisa jadi hilang kecerdasannya, dan bahkan malah berakibat dia tidak mau belajar. Maka kata beliau, setelah anak itu belajar, masuk sekolah, ya tetap harus diberikan waktu untuk bermain. Persoalannya sekarang, permainannya adalah HP. Dan di HP itu ada segala hal. Segala hal, baik yang akan sangat bermanfaat kepada anak kita, juga yang sangat bermudarat kepada anak kita. Maka berangkat dari pendapat dua ulama ini dan kenyataan bahwa sekarang ini amat sangat sulit untuk tidak memberikan HP ke anak ini, maka ketika diberi HP ya mungkin diberi batasan waktu ya, diberi batasan waktu juga. Orang tua itu menyediakan apa yang bisa ditonton oleh anak dan apa yang tidak boleh. Jadi di HP itu sudah disediakan tontonan-tontonan yang positif itu. Misalnya ya kan banyak sekarang, bahkan ada kartun Islami sekarang juga bisa ditonton di HP yang semacam itu. Dan pokoknya intinya itu ya sekiranya kita tidak bisa untuk menghalangi anak, maka orang tua juga memberikan, tetapi dengan cara menjaga. Karena saya ingat dawuhnya Gus Baha ya, kalau kita terlalu ketat, anaknya mau HP terus kita larang, itu bisa jadi malah si anak kemudian nonton ke punya teman. Nah, dipunya teman itu misalnya yang nggak peduli dengan yang ditonton apa. Akhirnya apa saja bisa ditonton dan berakibat tidak baik terhadap anaknya. Dan kata beliau yang dikhawatirkan lagi kalau orang tua terlalu seperti itu, kemudian si anak merasa bahwa dia merasa berhutang budi ke orang lain, kata beliau, kata Gus Baha ya.
Maka orang tua ya kalau sekiranya anak tidak bisa untuk tidak diberi HP ya diberi, tetapi tentu dengan batasan-batasan waktu, juga nanti diberi konten-konten, isi-isi yang tontonan yang akan bisa bermanfaat terhadap anak tersebut. Mungkin itu untuk jawaban yang pertama ya.